Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Marhatulida, NIM 2021-11046, kelas 2A Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal UTS Bahasa Indonesia. Yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikut contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan adalah penguasaan kosakata yang kurang, kurangnya minat baca seseorang, dan kesalahan seseorang dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Yang pertama, mi pakai e, jadinya mi tidak pakai e. Kedua, apotek menjadi apotik. Yang ketiga, praktek menjadi praktik. Yang keempat, pikir menjadi pikir. Soal yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung. Tidak mengalami perubahan teks yang ingin dikutip. Penggunaan tanda titik berspasi yang berjumlah 3 baris. Memakai tanda kurawal. Contoh kutipan langsung. Diplomasi publik dilakukan oleh berbagai macam negara sebagai cara bagi negara untuk berhubungan dengan aktor individu, sehingga terbuat komunikasi secara government to people. Snow, 2009-6. Snow nama pengarang, 2009 tahun penerbit, 6 nomor halaman. Kutipan tidak langsung. Yang pertama, kutipan ditulis ulang dengan gaya bahasa sendiri. 2. Diakhiri dengan nomor kutipan dan tidak menggunakan tanda petik. Contoh kutipan tidak langsung. Menurut Nicholas J. Joule, ada 5 komponen penting untuk pembuatan diplomasi publik. Salah satunya adalah diplomasi budaya atau upaya untuk membuat sumber daya budaya dan prestasi negara semakin dikenal di luar negeri. Soal yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah sebuah tulisan yang membahas tentang riwayat kehidupan seseorang. Ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, berisi tentang fakta mengenai tokoh yang hendak diceritakan. Yang kedua, teks bersifat naratif atau bercerita. Yang ketiga, ada fakta mengenai kisah sukses tokoh yang diceritakan sehingga bisa diambil pelajarannya. Keempat, punya alur dan struktur yang jelas. 5. Serta seluruh teks biografi ditulis oleh orang lain. Contoh biografi. James Fowler adalah seorang profesor, Human Development Theorist, dan Direktur Pusat Etika dalam Kebijakan Publik dan Profesi di Universitas Emory di Atlanta, Georgia. Ditahbiskan di Gereja Metodis Amerika, Fowler memiliki karir sebagai pendidik agama. Dia memegang posisi mengajar di Harvard Divinity School dan Boston College pada awal 1970 dan telah mengajar di Emory University sejak tahun 1977. Dia adalah seorang ahli di bidang agama dan psikologi, dan etika dan kehidupan publik, dan penulis beberapa buku. Ayahnya adalah Metodis dan ibunya seorang Quaker. My mother, a Quaker, adopted his Methodist. Istrinya, Roline, adalah seorang direktur pendidikan Kristen di Universitas Theological Seminary, Madison, New Jersey. Bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan yang sedang dibuat. Contoh bibliografi. Ibeng Pramana, AN 1985, Bintang Nusantara, Jakarta, Gramedia Depdikbud 1989, Kisah Seorang Pelajar, Jakarta, Balik Pustaka. Soal nomor 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Kata pukul digunakan untuk menyatakan waktu tertentu atau peristiwa yang terjadi. Contoh,
Saat PPKM, semua toko tutup pukul 21.00. Sedangkan kata jam digunakan untuk menunjukkan suatu benda atau menunjukkan durasi. Contoh, Kak Andra membaca buku selama 2 jam dalam sehari. Soal yang kelima, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dan pengguna bahasa. Bahasa itu bermakna. Lambang bunyi kambing memiliki makna sejenis binatang berkaki 4 yang diternak. Maka hal tersebut digunakan oleh kita manusia karena bahasa dipahami oleh manusia. Soal nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Ketidaktahuan penulis mengenai penggunaan tanda baca koma. Contoh, tidak hanya membawa gula, telur, margarin, dan tepung. Yang salah. Yang benar, Dinda hanya membawa gula, koma, telur, koma, margarin, koma, dan tepung. Terus tidak bisa berjalan karena kemarin terjatuh. Itu salah. Yang benar, karena kemarin jatuh, terus tidak bisa berjalan. Yang ketiga, akhirnya Mita berhasil menjadi sarjana dan kini dia bergelar Intamai Syarah S. Spasi PD. Yang salah. Yang benar, akhirnya Mita berhasil menjadi sarjana dan kini dia bergelar Intamai Syarah, S. PD. Yang keempat, oleh karena itu kita harus bersungguh-sungguh. Yang benar, oleh karena itu, kita harus bersungguh-sungguh. Yang kelima, Thalia tidak pandai matematika, tetapi dia pandai mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang benar, Thalia tidak pandai matematika, tetapi dia pandai mata pelajaran bahasa Indonesia. Banyak tapi tidak pakai koma. Soal nomor 7. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik 2 adalah tanda baca yang digunakan pada akhir pernyataan yang diikuti perincian setelah kata ungkapan dan nama tokoh di antara jilid atau nomor dan halaman dan sebagai penanda ayat dan interjeksi. Contoh, Raffi membeli buku. Titik 2, buku, penghapus, penggaris, dan pensil. Yang kedua, Isna. Titik 2, kemana saja kamu? Tanda titik koma adalah tanda baca yang digunakan sebagai pengganti konjungsi dan akhir perincian. Contoh, hari telah gelap, Budi masih membaca buku. 2. Ayah membaca koran, adik bermain mobil-mobilan. Soal nomor 9. Soal nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kurangnya pemahaman tentang penulisan huruf miring yang seharusnya diterapkan pada ketentuan berikut. Yang pertama, menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. 2. Untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Yang ketiga, menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, saya sudah membaca buku Salah Aswan karangan Abdul Muiz. Yang benar, saya sudah membaca buku Salah Aswan karena Salah Aswan adalah judul buku karangan Abdul Muiz. Yang kedua, dalam bab ini tidak diabas pemakaian tanda baca. Yang benar, dalam bab ini tidaknya ditulis miring, dibahas pemakaian tanda baca. Yang ketiga, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangustana. Yang benar, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangustana karena Garcinia mangustana adalah nama asing. Soal nomor 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Pertama, kesalahan yang paling sering dijumpai adalah pengurangan atau penambahan jumlah huruf konsonan dan vokal pada kata-kata tertentu dan penyesuaian pengucapan daripada kebenaran ejaan.
Kesalahan penggunaan huruf vokal. Contohnya, implementasi layanan pembelajaran masih dihadapkan pada persoalan di antaranya. Yang benar, implementasi layanan pembelajaran masih dihadapkan pada persoalan di antaranya. Yang kedua, dalam pelaksanaan program belum adanya keterlibatan secara formal dari Dinas Sosial dan Kesehatan, padahal kedua instansi tersebut sangat diperlukan dalam implementasi pendidikan inklusif. Yang benar, dalam pelaksanaan program belum adanya keterlibatan secara formal dari Dinas Sosial dan Kesehatan, padahal kedua instansi, bukan instansi, tersebut sangat diperlukan dalam implementasi pendidikan inklusif. Kesalahan penggunaan huruf konsonan. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural, dan pendidikan. Yang benar, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural pakai K bukan pakai C, dan pendidikan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TK atau SD belum berjalan efektif karena pengawasan bukan berlatar belakang SLB. Yang benar, kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TK atau SD belum berjalan efektif karena pengawasan bukan berlatar belakang SLB. Yang benar, efektif bukan efektif. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.